Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi di channel YouTube Konstat. Sebelum membahas pembahasan kita pada video kali ini, terlebih dahulu kita bahas dulu untuk PR, di mana kita membahas mengenai bahasa negara ya teman-teman untuk ide pokok. Oke, kita bahas dulu tugasnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mencoba menjawab di kolom komentar. Oke, kita baca ya paragrafnya. Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem terumpu karang yang sangat kaya. Terdapat sekitar 390 spesies terumpu karang di wilayah ini. Spesies alga yang dapat ditemui di Taman Nasional Bunaken adalah Caulerpa, Halimeda, dan Padina. Sementara spesies rumput laut yang banyak ditemui adalah Thalassia hemphisi, Enhalus acorides, dan Thalassodendron ciliatum. Taman Nasional Bunaken juga memiliki spesies ikan, mamalia laut, reptil, burung, moluska, dan mangrove. Sekitar 90 spesies ikan tinggal di perairan wilayah ini. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Spesies ikan Taman Nasional Bunaken. B. Spesies rumput laut Taman Nasional Bunaken. C. Spesies terumpu karang Taman Nasional Bunaken. D. Ekosistem terumpu karang Taman Nasional Bunaken. Dan E. Kekayaan Taman Laut Bunaken. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas mengenai perbedaan ide pokok dan kalimat utama ya teman-teman. Untuk mencari ide pokok, biasanya itu kita bisa temukan ide pokok itu di kalimat utama. Nah, misalkan ya teman-teman, pada paragraf ini yang dibicarakan itu apa gitu ya. Yang dibicarakan di paragraf ini adalah terletak di sini ya kalimat utamanya ya teman-teman. Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem terumpu karang yang sangat kaya. Di mana kita tahu ini adalah kalimat utamanya karena di sini yang dibicarakan itu adalah ekosistem yang sangat kaya untuk kalimat berikutnya gitu ya. Ini merupakan kalimat pendukung dari statement ini gitu ya. Dari kekayaan ekosistem, kemudian dijabarkan mengenai terumpu karangnya, spesies alga, lalu di sini juga spesies rumput laut, lalu spesies ikan, dan lain-lain gitu ya. Sehingga dari paragraf ini kita bisa menentukan bahwa kalimat utamanya itu adalah Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem terumpu karang yang sangat kaya. Kemudian kita lihat lagi di pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya. Ide pokoknya itu yang mana sih gitu ya? Bu, pilihan jawabannya adalah yang di D ya teman-teman. Ekosistem terumpu karang Taman Nasional Bunaken. Oke, sehingga pilihan jawaban yang benar itu adalah D. Yang A, B, C ini kenapa salah? Karena dia hanya menyebutkan spesies ikan saja gitu ya. Lalu di pilihan jawaban B yang dibicarakan hanya spesies rumput laut saja. Yang C yang dibicarakan hanya spesies terumpu karang saja. Sedangkan di paragraf ini membahas banyak spesiesnya yang itu adalah ekosistem. Lalu misalkan kalian bertanya, kenapa pilihan jawabannya tidak E ya? Kenapa tidak E teman-teman? Sedangkan di sini juga membahas tentang kekayaan Taman Laut Bunaken gitu ya. Karena di sini tuh terlalu umum ya teman-teman kekayaan Taman Laut Bunaken. Sedangkan di paragraf ini, di paragraf yang dibahas ini, di paragraf yang dibicarakan di atas adalah mengenai sudah terus membicarakan mengenai ekosistem gitu loh. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menjawab di kolom komentar video sebelumnya. Oke teman-teman, kemudian berikutnya ini teman-teman. Jadi ada teman-teman yang kemudian memberikan informasi begitu. Ini katanya nomor 2, setelah saya hitung hasilnya 6,45 Kak jawabannya dan itu tidak ada di pilihan ganda. Nah, yang dimaksud di komentar ini teman-teman adalah soal ini ya teman-teman. Ini adalah soal nomor 2 di video dengan judul 3 berhitung cepat latihan soal SKD CPNS tahun 2024. Jadi setelah saya periksa teman-teman memang benar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan masukannya dan sudah mengkoreksi karena ada kesalahan gitu ya di video ini, di video nomor 3 ini gitu. Nah, di sini teman-teman, waktu itu saya mengerjakan soal ini hanya dengan pendekatan saja gitu ya. Kemudian di pendekatan itu dipilih jawabannya itu adalah 5,9 gitu. Sedangkan ketika dicek kembali ternyata ini adalah pembahasannya ya teman-teman. Kita sudah ditekan dan jawabannya itu adalah benar 6,45. Di mana 2,2-nya kita kali dulu dengan 3 per 4 atau 0,75 di sini 0,75-nya dijadikan 3 per 4 sehingga dapat hasilnya 1,65. Oke, kemudian ini lagi untuk yang jadi ini dibagi dua gitu ya teman-teman.
dikurung dulu. Ini untuk yang pertama dulu dikerjakan, kemudian baru yang kedua yang ini gitu ya. Ini yang kedua. Nah, kemudian untuk yang kedua itu 3/5 dibagi 1/8. Cara mengerjakannya ya dikali ya teman-teman. 3/5 dikali 8/1. Ini dibalik dari sebelumnya 1/8 menjadi 8/1. Kemudian tinggal kita kali saja. 3 kali 8 sama dengan 24. 5 kali 1 sama dengan 5. Dan diperoleh hasilnya 4,8. Kemudian kita tinggal tambahkan saja gitu ya. Karena di sini adalah tambah ya. Kita tambahkan saja 1,65 ditambah 4,8 itu sama dengan 6,45. Oke, jadi ini pilihan jawaban yang benar. Ini adalah jawaban yang benar, angkanya 6,45. Dan di sini belum ada gitu ya, pilihan jawabannya itu tidak ada. Jawabannya itu tidak ada di pilihan jawaban yang ini gitu. Oke, itu saja ya teman-teman. Ini sebagai konfirmasi bahwa di video nomor 3 itu untuk nomor 2-nya pilihan jawabannya itu yang benar tidak ada di pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya. Oke? Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas lagi ya. Ini ada teman kita juga yang bilang gini, Kak, boleh nggak bahas pecahan perbandingan dengan model begini gitu. A 10 dikurang 1/23 ditambah 1/24. Kemudian B 10 min 10 dikurang 1/25 ditambah 1/27 dan model lainnya yang sejenis gitu ya. Cari mana yang besar dan mana yang kecil, cara cepatnya itu gimana ya Kak? Nah, dari soal ini teman-teman, dari pertanyaan ini, saya coba buatnya itu ke soal bentuk perbandingan ya teman-teman. Di mana A sama dengan 10 min 1/23 ditambah 1/24, lalu B sama dengan 10 dikurang 1/25 ditambah 1/27. Manakah hubungan yang benar antara A dan B berdasarkan informasi yang diberikan? Oke? Nah, teman-teman, untuk soal seperti ini, kalian jangan jangan mencoba untuk menghitung ini secara detail ya teman-teman, karena kenapa itu akan menghabiskan banyak waktu, di mana juga untuk coba juga kita lihat ya di pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya ini tidak ada angka yang pasti gitu ya, sehingga untuk soal seperti ini tidak diperlukan menghitung secara detail untuk mendapatkan jawabannya. Oke, caranya bagaimana? Jadi kita fokus saja ke yang saya lingkarin merah ini ya teman-teman. Oke. Saya akan coba menjelaskannya dengan perlahan. Semoga bisa dimengerti ya, teman-teman. Jadi ini kan 1/23 ya. 1/23. Lalu kita bandingkan yang di sebelahnya. 1/25. Nah, antara 1/23, teman-teman, dan 1/25, itu yang lebih kecil kan 23 ya. Oke, kemudian yang lebih besar 25. Untuk sesuatu, satu dibagi dengan sesuatu yang lebih kecil, hasilnya kan pasti lebih besar ya. Oke, berarti kita dapat di sini yang ini lebih besar. Oke, satu dibagi dengan sesuatu yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih kecil. Oke, oke. Untuk saat ini pahami itu dulu, kemudian ditambah. Oke, ditambah dengan 1/24. Kita bandingkan lagi nih 1/24-nya dengan 1/27. Antara 24 dan 27 itu kan lebih kecil 24 ya teman-teman. Sesuatu yang dibagi dengan sesuatu yang lebih kecil pasti hasilnya akan lebih besar. Lalu sesuatu yang dibagi dengan maksudnya satu yang dibagi dengan sesuatu yang lebih besar pasti hasilnya akan lebih kecil. Oke? Nah, jadi dari perbandingan ini kita sudah mendapatkan bahwa 1/23 ditambah 1/24 itu akan lebih besar nilainya daripada 1/25 ditambah 1/27. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalian jangan sampai sini dulu mengerjakannya. Karena dia tadi kan ada 10 ya. 10 dikurangi dengan yang besar, maka hasilnya kecil. Kemudian, ini untuk yang A ya teman-teman, ini untuk yang A. Untuk yang B, 10 dikurangi dengan yang kecil, maka hasilnya akan lebih besar. Nah, dari sini kita sudah dapat nih jawabannya, bahwa A itu akan lebih kecil dari B. Ya, ingat B yang ini besar ya teman-teman, kalian jangan kebalik. A-nya kecil, B-nya besar. Sehingga pilihan jawaban yang benar itu adalah yang
C. A lebih kecil dari B. Oke, teman-teman. Jadi untuk tipe soal seperti ini, kalian hanya kira-kira saja. Oke? Tapi untuk mengira-ngiranya ini, kita harus banyak latihan supaya bisa nanti lancar ketika hari H SKD-nya ya, teman-teman. Nah, oke. Ini adalah contoh soal perbandingan kuantitatif seperti yang ditanyakan oleh teman kita di kolom komentar video sebelumnya. Kemudian, ini adalah contoh soal yang mirip-mirip nih ya, teman-teman. Kemudian kita bahas lagi contoh soal yang mirip-mirip dengan soal ini gitu ya. Nah, soalnya ini seperti ini. Jika X sama dengan 1/81 dikurang 1/83, ini dikurang ya teman-teman, dan Y sama dengan 1/80 dikurang 1/84, maka ini juga bentuknya perbandingan kuantitatif. Nah, di sini teman-teman, dari yang sudah kita pelajarin gitu ya, yang kita tahunya, cara mengerjakannya itu yang mudah adalah kita lihat selisihnya ya. Selisih antara 83 dan 81 ini adalah 2 ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini 80 dan 84 itu selisihnya adalah 4. Nah, kita lihat saja selisihnya di mana ini adalah cara mudahnya ya, teman-teman. Pembahasan rincinya seperti apa? Kenapa kita lihat selisihnya saja? Jadi begini ya, teman-teman. Untuk yang X dulu, kita hitung 1/81 dikurangi 1/83. Untuk menyederhanakan pecahan ini, kita samakan dulu penyebutnya ya, teman-teman. Kita samakan dulu pembaginya. Jadi, 81 dikali 83. Oke, sehingga dapatlah hasilnya 6.723. Kemudian, untuk yang bagian atasnya ini kan, kalau misalnya 81 dikali dengan 83, berarti 1 ini dikali ya. 1 dikali 83 dapat hasilnya 83. Kemudian 1 dikali 81 dapat hasilnya 81. 83 dikurang 81 itu sama dengan 2 ya teman-teman. Sehingga X ini kita dapat pecahannya itu, perkaliannya itu adalah 2 per 6.723. Oke, ini adalah yang X. Oke. Kemudian yang Y, untuk 1/80 dikurang 1/84, kita kali dulu. Pembaginya kita kali, 80 dikali 84, hasilnya adalah 6.720. Kemudian, yang bagian atasnya juga, kita kali silang begini, 1 kali 84, ini hasilnya. Kemudian 1 kali 80, ini hasilnya. 84 dikurang 80 sama dengan 4. Oke? Nah, ini dapatlah hasil perkaliannya untuk yang Y, teman-teman. Nah, dari sini kita lihat ya teman-teman, kita tulis kembali untuk X-nya itu sama dengan 2 dibagi 6, 2 per 6.723. Oke. Kemudian yang Y-nya itu sama dengan 4 per 6.720. Nah, dari sini ya teman-teman, untuk pembaginya ini kan selisihnya itu sedikit, ya kan? Kalau misalnya 2 dibagi 6.723 dan 4 dibagi 6.720, yang notabene itu 3 dan 10, 3 dan 0 ini kan adalah mirip-mirip. Dia itu juga ribuan, sehingga angkanya ini pembaginya itu juga tidak perlu kita pertimbangkan, pasti sedikit sekali. Yang perlu jadi perhatikan itu adalah yang dibagi. Kalau misalnya 2 dibagi dengan angka ini, dan 4 dibagi dengan angka ini, ya pasti lebih besar yang 4 kan teman-teman. Karena kenapa? Ya angka yang akan dibagi itu lebih besar gitu ya. Ini bisa jadi setengah kali, ini bisa jadi 2 kali lipatnya gitu. Oke, sehingga untuk contoh soal seperti ini, kita tinggal lihat saja selisihnya. Oke, bagaimana caranya, kenapa kita bisa langsung mengatakan selisihnya, historinya itu seperti ini. Ya teman-teman, semoga kalian bisa mengerti ya, karena penjelasan saya sedikit beribet untuk yang ini. Oke, dari analogi, dari konsep berpikir seperti ini, coba kita kerjakan soal seperti ini. Ini ya teman-teman, kita lihat selisihnya. 93 dan 91 itu selisihnya 2. Kemudian 90 dan 94 itu selisihnya 4. Berarti Y, ini kan Y, ini untuk X. Karena 4 ini lebih besar dari 2, berarti Y-nya lebih besar gitu ya. Y lebih besar dari X, itu jawaban yang benar adalah yang B. Kita langsung saja mengerjakannya seperti itu ya teman-teman. Oke. Kemudian ini juga sama.
Ini selisihnya 2, ini juga selisihnya 4, sehingga jawaban yang benarnya itu adalah Y yang lebih besar ya teman-teman. Pilihan jawabannya yang B. Nah, lalu teman-teman, untuk selanjutnya pada soal ini kita akan membahas soal cerita. Teman, soal cerita ini masuk di kisi-kisi SKD CPNS tahun 2024 untuk materi kemampuan numerik di poin yang D ya teman-teman. Itu ada soal cerita di mana tujuannya itu adalah menganalisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Oke? Kita baca dulu soalnya. Rina membeli 5 pensil dengan harga masing-masing 4.000 dan 3 penghapus dengan harga masing-masing 2.500. Berapa total yang harus dibayar? Oke, ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Langsung saja kita kali 5 dikali 4.000, kemudian 3 dikali 2.500. Kalian harus mencoret-coretnya seperti ini supaya nanti bisa kalian tambahkan ke bawah begini ya. 5 dikali 4 berarti 20.000, kemudian 3 dikali 2.500 itu kan 7.500. Nah, sehingga kalian bisa langsung nanti tambahkan di sini, pilihan jawabannya adalah yang A. Oke? Oke, selanjutnya kita lihat soal cerita berikutnya. Jika terdapat 12 kotak pensil dan setiap kotak pensil berisi 8 pensil, berapakah total pensil yang ada? Nah, di sini teman-teman, dia kan soalnya ini sangat sederhana ya teman-teman. Ini sepertinya tidak ada kesulitan di soal ini. Dia ada 12 kotak pensil, setiap kotak pensil berisi 8 pensil, yang ditanyakan berapa total pensil. Berarti tinggal 12 dikali 8 saja teman-teman. 2 dikali 8 sama dengan 16, 1 dikali 8, 8, ditambah 1 sama dengan 96, sehingga jumlah pensilnya adalah 96 pensil. Selanjutnya, masih ada? Nah, masih ada ini teman-teman soalnya. Kita kerjakan dulu. Sebuah toko menawarkan diskon 20% untuk sebuah baju seharga 200.000. Berapakah harga baju setelah didiskon? Jadi, dia kan diskonnya 20% ya teman-teman. 20 dibagi 100 dikali dengan 200.000. Oke, ini kita coret saja. Langsung kita kali 2 dikali 2, 4. Kita tambah nolnya masih sisa berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti diskonnya itu 40.000. Yang ditanya berapa harga baju setelah didiskon, berarti harga baju setelah didiskon adalah 200.000 dikurangi 40.000 teman-teman. Sehingga harga baju yang harus dibayar adalah 160.000. Mudah ya teman-teman, semoga kalian sudah sangat-sangat paham untuk soal seperti ini. Sehingga kalian tinggal menfilter bagian mana lagi yang kalian tidak yang kalian belum kuasai sekali gitu ya teman-teman. Oke, batas ini saja teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam proses persiapan SKD ya teman-teman. Jika ada salah-salah kata ataupun pembahasan yang kurang kalian mengerti, mohon dimaklumi ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe. Dan jika kalian rasa video-video yang kami bagikan bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-temannya ya teman-teman. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan kemudian dapat membantu teman-teman yang lain untuk mempersiapkan SKD CPNS tahun ini. Jangan lupa terus berdoa dan jangan patah semangat untuk mempersiapkan SKD. Semoga kita semua sukses untuk menjawab soalnya dan diterima menjadi CPNS tahun 2024. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.